Hai, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Claudia Setiohadi akan mengajak Anda untuk mengurai lika-liku kehidupan selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Selama di dalam kandungan itu, USG itu cowok terus. Dan pas lahir cewek, kaget dong. Kalau pemberontakan kayaknya nggak ada, tapi kalau bolak-balik dia sama mamahnya tuh memang suka ya kalau iklan gitu ya 2 hari bolos atau apa. Saat bokap gue nggak ada, gue nggak masuk dan gue keterima sinetron itu udah satu kesatuan yang menurut gue kayaknya pas gitu. Noni Anissa Ramadhani, dengan nama populernya Donita yang kini tampak seksi dan ayu. Siapa sangka saat masih dalam kandungan, hasil USG menunjukkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki. Tapi saat dilahirkan, keluarga terkejut karena Donita mungil berjenis kelamin perempuan. Meski demikian, sosok Donita kecil tergolong tomboy. Ia lebih banyak berteman dengan kaum pria ketimbang kaum wanita. Hal tersebut membuat orang tuanya merasa khawatir. Lantas, apa yang membuat Donita berubah feminim? Berikut ceritanya. Kelahiran Noni Anissa Ramadhani yang kini populer disapa Donita sangat mengejutkan orang tua dan keluarganya. Bagaimana tidak, saat di USG, jenis kelamin Donita terlihat laki-laki. Tapi saat melahirkan pada tanggal 14 Februari 1989, bayi yang dipanggil Noni itu ternyata berjenis kelamin perempuan. Selama di dalam kandungan itu, USG itu cowok terus. Dan pas lahir cewek, kaget dong. Udah lahir 10 bulan gitu kan, bayinya gede banget. Terus udah gitu, jadi kata nyokap gue waktu pertama kali gue lahir, dia gendong bayi udah kayak gendong anak umur 2 bulan. Udah gede banget, pas gedenya kayak laki. Setelah dilahirkan, Noni kecil yang jelas-jelas perempuan itu justru tumbuh seperti seorang laki-laki alias tomboy. Ia tidak bergaul dengan perempuan tapi dengan laki-laki. Sikapnya terhadap laki-laki terkesan cuek. Sikap Donita di sekolah layaknya juga murid laki-laki. Ia suka melompat dari meja ke meja, membuat orang tuanya sering berurusan dengan guru Donita. Perilaku Donita yang terkesan menyimpang dari perempuan kebanyakan tersebut mengundang rasa khawatir dari orang tuanya. Makanya gue dari SD tuh, SD kelas berapa ya udah disuruh pacaran. SD kelas 6, SD kelas 5, kelas 6 udah disuruh pacaran. Terus soalnya kan gue nanya nih, "Ma, kenapa sih kok udah disuruh pacaran dari masih SD udah disuruh pacaran, teteh aja SMP masih belum boleh pacaran?" "Iya dek, soalnya mama takut kamu lesbi." Kurang ajar gak sih lo? Terus di kelas itu waktu zaman gue SD kerjaannya, kalau misalnya gue jalan tuh mau ke depan nih, jalannya nggak lewat lantai, naikin meja, loncat-loncat gitu. Sampai nyokap gue tuh sering banget dipanggil ke sekolah. "Iya bu, abis Noni nggak bisa dikasih tahu, udah dikasih tahu takut jatuh, terus udah gitu kotor kena buku temen-temennya." Tapi Noninya nggak pernah mau dengerin. Dan dia hobinya itu molor, tidur kayak kebo gitu ya. Hobinya cuma tidur gitu. Jadi kalau di rumah nggak kemana-mana, tidur gitu. Lantaran cemas sifat anaknya tidak berubah, Donita pun dimasukkan orang tuanya mengikuti les tari dan modeling. Hal inilah yang membuat kuncup-kuncup sifat feminin dalam diri Donita timbul. Nah, mungkin perubahan itu dari SD ya udah mulai agak-agak berubah karena pertama gue di lesin nari, gue nangis tuh, gue nggak mau. Lesin nyanyi, terus akhirnya di lesin model, dan yang paling ngaruh itu les model karena di les model itu gue belajar jalan, belajar duduk, belajar makeup, bener-bener cewek gitu kan. Lama-lama ke bawah. Saya ngeliat sosok mungilnya dia itu dan multi talentnya dia itu yang itu biasanya feeling ya, main feeling dari pandangan pertamanya saya gitu. Ketika menginjak SMP, sifat femininnya mulai tampak, namun sikap bandelnya belum berubah. Di sekolah, ia dikategorikan anak keras kepala karena tidak mendengar nasihat guru-gurunya, apalagi untuk patuh.
Sikap tak terpujinya itu membuat Donita pernah diskors dari sekolahnya. Gue SMP tuh bandel banget, walaupun dandanan udah cewek tapi tetap aja bandel banget, bandelnya sampai guru aku tuh bilang, ya ampun kalau lihat Noni tuh bingung, anak manusia apa anak setan ya, kata gitu. Soalnya gue nggak bisa dikasih tahu, sampai dimarahin kayak gimana juga nggak dikasih tahu. Baju gue udah sampai dicoret-coret gitu sama guru, tanda tangan, itu dari SMP. Dipanggil udah sampai skors gara-gara baju, gara-gara apa. Donita itu saya kenal dulu masih kecil ya, masih SMP. Waktu saya ketemuan di Bandung, cuma dari dulu aja dia udah ngeliatin aura bintangnya, terus aura dia, talentanya dia. Walaupun cuma sebatas ngeliat figur sosoknya dia itu, tapi kita udah ngerasain kalau dia tuh bisa, nih pasti jadi sebagai orang entertain gitu. Setamat SMA, Donita bercita-cita menjadi guru. Inilah yang mendorong Donita mengikuti sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan rencana menekuni bidang ekonomi. Tapi nasib mendorong Donita terjun ke dunia entertainment ketimbang kuliah. Pas gue SPMB itu, gue datang telat. Pertama gue datang telat. Ya udah setengah jam orang udah ngerjain apa, gue baru datang. Ternyata pas gue SPMB kan gue pengen masuk UPI apa Unpad. Gue keterimanya di Unpad dan gue nggak mau sebenarnya. Gue pengennya UPI ekonomi karena gue pengen jadi guru kan tadinya. Ya udah, kebetulan jurusan yang gue mau nggak masuk. Yang kedua bokap gue nggak ada. Yang ketiga pas ditawarin main sinetron, ya udah jalanin aja dulu. Sejak masih SD, Donita sudah mengenal dunia modeling. Berkat kepiawaiannya sebagai model di catwalk, Donita sudah bisa mendulang uang di usianya yang masih belia. Keinginannya untuk terjun ke dunia entertainment sempat ditentang oleh sang ayah. Bagaimana sikap Donita terhadap larangan tersebut? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Dek, kamu masuk potret aja dulu, kontrak kamu potret, ntar selesai SMA kita main sinetron. Donita sempat berontak saat diarahkan ibundanya mengikuti les model ketika ia masih SD. Tapi pemberontakannya hanya sebentar, lantaran Donita ternyata menyukai dunia yang digelutinya itu. Bahkan ketika Donita baru kelas 3 SMP, ia sudah mulai didaulat memperagakan busana rancangan desainer populer saat itu di Bandung. Alhasil pendapatan Donita remaja sudah bisa meringankan beban ekonomi rumah tangga orang tuanya. Awalnya iya sih, awalnya gue manyun, marah-marah, cuman lama-lama mungkin bisa karena biasa itu bener ya, gue jadi biasa, gue jadi bisa gitu. Jadinya seneng, jadinya suka. Itu dari SD kelas 4 apa kelas 5, cuman bener-bener yang gue jalan, dapat duit gitu, gue bawain baju desainer segala macam itu dari SMP kelas 3. Jadi waktu saya ketemu, dia udah mulai suka foto, suka peragaan busana atau apa gitu. Jadi saya ngeliat ini umur berapa nih gitu, kok masih kecil udah tinggi ya, tingginya udah waktu itu udah 168, 169 gitu, udah tinggi. Terus namanya orang Bandung pasti putih-putih ya, putih-putih, terus cantik, terusnya orangnya juga rendah diri. Terus dulu sih pemalu, sampai sekarang sih kayaknya juga masih pemalu ya. Donita sudah menjadi model profesional di usianya yang masih remaja. Tapi tantangannya, Donita harus melakoni profesinya di tengah kesibukannya sebagai pelajar. Tak urung dia harus bolak-balik Jakarta-Bandung demi catwalk. Hal ini dilakukannya agar Donita masih bisa sekolah di Bandung. Tapi resikonya, Donita sering absen di sekolah dan konsentrasi belajarnya pun terganggu. Masih udah sibuk sendiri ya, gue udah show, udah foto, jadi udah jarang-jarang sekolah. Kalaupun gue sekolah tuh cuma buat ngerjain tugas. Selama di Bandung saya ajak ke Jakarta itu agak sedikit susah karena problemnya dia masih sekolah.
dia masih SMP sampai SMA pun saya mengajakin untuk akhirnya bolak-balik pulang pergi Jakarta Bandung karena dari orang tuanya juga masih mengutamakan pendidikannya. Jadi nggak boleh dulu main sinetron, nggak boleh dulu untuk konsentrasi di entertain, tapi boleh untuk misalnya foto majalah, foto iklan ataupun catwalk itu masih boleh pulang pergi Jakarta dan diusahakan untuk tidak mengganggu sekolahnya dia. Menjadi model hanya menjadi batu loncatan bagi Donita untuk terjun ke dunia entertainment yang lebih luas. Hal itu terbukti ketika masih SMA, Donita tanpa sengaja mencoba menjadi bintang iklan televisi dan sinetron ketika mengantar temannya mengikuti casting. Tapi Donita tidak bisa mewujudkan mimpinya lantaran larangan dari sang ayah. Keterima dan pas gue telepon bokap gue dimarahin dong. Dek, ada janjinya ke Jakarta kan mau ini casting iklan, kok jadi main sinetron? Enggak ya, masih sekolah, bla diomelin. Akhirnya masukan potret gitu, bilang ya udah deh Dek, kamu masuk potret aja dulu, kontrak kamu potret, ntar selesai SMA kita main sinetron. Alhamdulillah sih dia anaknya nurut. Jadi waktu itu yang tidak membolehkan emang dari ayahnya ya, karena ayahnya memang benar-benar strict sekolah dulu. Dan baru bisa setelah kalau sekolah itu udah selesai gitu. Di tengah kesibukan Donita sebagai model, tepatnya ketika ia masih duduk di kelas 3 SMA, hal paling menyedihkan dalam hidupnya ia hadapi. Sang ayah pergi untuk selamanya, kembali ke haribaan sang ilahi. Duka pun menyelimuti Donita hingga sempat membuatnya drop. Harapannya untuk kuliah pun pupus, sebab ia terpanggil untuk menopang ekonomi keluarga. Ya, awalnya sih gue pasti drop ya, cuman gue pikir ya mungkin itu jalan Allah ya. Mungkin kalau misalkan bokap gue masih ada, gue sekarang kuliah, gue bukan Donita yang sekarang gitu. Terus ya semuanya ada kaitannya, kayak semuanya kayak kebetulan ya. Di saat bokap gue nggak ada, gue nggak masuk dan gue keterima sinetron, itu udah satu kesatuan yang menurut gue kayaknya pas gitu. Ya mungkin ini jalan gue gitu. Ya udah Don, kalau misalnya memang udah selesai, kamu udah selesai sekolah, ya kita akan tarik kamu ke Jakarta untuk datang ke Jakarta untuk lebih konsentrasi lagi di acting ataupun di nyanyi ataupun dunia entertainment yang lain. Tapi sebelumnya emang udah diceburin duluan gitu untuk dunia model. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I will use my hands. Your body is a wonderland. Meninggalnya sang ayah Juar Sabrana membuat semangat bagi Donita untuk bekerja keras mencari uang. Cita-citanya untuk kuliah dan menjadi guru, ia gantung demi menerima tawaran sebagai model. Perjuangan Donita sukses meski resikonya ia harus bolak-balik Bandung-Jakarta. Hingga pada akhirnya Donita pun bisa meringankan beban ekonomi keluarga. Benarkah Donita merasa lelah dengan kondisi seperti itu? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Habis dari Macomblang, Michi Jadi Cinta, gue jadi Tasya, itu peran gue antagonis. Saat ujian akhir SMA sudah selesai, Donita tidak mencemaskan masalah lulus atau tidak. Sebab sebelum momen kabar kelulusan, Donita sudah mulai membintangi sinetron perdananya berjudul Mak Comblang. Dalam sinetron perdananya, Donita memerankan sebagai gadis seksi. Kebetulan gue juga pas SMA itu kan gak gue ambil, gue baru terima sinetron itu pas bener-bener pas habis SMA. Pas baru kelulusan, istilahnya gue lulus apa enggak belum tahu, gue udah syuting sinetron gitu. Karakternya di situ sih karakter orang yang cewek seksi gitu, terus yang bisa berhasil manas-manasin si itunya, tapi bukan antagonis. Satu persatu sinetron ia bintangi. Setelah Mak Comblang, Donita membintangi sinetron bergenre remaja bertajuk Benci Jadi Cinta. Dalam sinetron yang diadaptasi dari drama Korea berjudul My Girl tersebut, Donita berperan sebagai Alia, gadis cantik yang berperan sebagai pemandu wisata.
Alia adalah anak dari seorang pejudi bernama Raharjo yang memiliki banyak utang. Tapi Alia selalu menemukan cara untuk melunasi utang ayahnya tersebut. Habis dari Macomlang, Michi Jadi Cinta, gue jadi Tasya itu peran gue antagonis. Kalau misalnya image-nya dia udah kuat di acting, dia memang diakui sama pemirsa atau penonton itu dia bisa acting dan baik, saya rasa dia memerankan apapun perannya di situ, mau jadi misalnya jadi gembel atau jadi orang gila atau jadi orang yang terbelakang atau menjadi orang yang ya istilah maaf kata kayak wanita susila atau apa gitu yang seksi-seksi, asal tidak norma-norma timurnya yang masih wajar lah istilahnya. Adegan-adegan yang diambil di situ emang sesuai dengan jalan cerita, saya rasa itu pasti baik ya. Popularitas Donita sebagai bintang sinetron melambung tak terbendung ketika ia bermain di sinetron Cinta Fitri. Kepiawaiannya dalam memerankan karakter di Cinta Fitri membuat Donita dikontrak secara eksklusif oleh rumah produksi MD Entertainment yang menaunginya. Dari sinilah Donita benar-benar kebanjiran job di dunia entertainment. Di Cinta Fitri ini nggak yang bener yang manis, yang terakimi, yang dikit-dikit nangis gitu, nggak juga. Jadi di saat gue mesti marah, gue marah. Donita kan main di Fitri, ya. Jadi masuk di sini kita lihat dia punya potensi dan dia dapat peran yang cukup baik di Cinta Fitri. Ya dari sana saya lihat dia definitely punya kesempatan dan potensi dia sih ada ya. Darah seni Donita semakin tak terbendung. Dari modeling, ia terjun ke dunia akting. Tidak hanya sinetron, film layar lebar pun berhasil ia rambah. Berhasilkah Donita menaklukkan tantangan di dunia akting? Dan mengapa ia dapat berduet dengan Melly Goeslaw? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Vokal apa nih gitu kan? Iya sama Teh Melly. Lagu yang mana? Akting Donita semakin diakui ketika ia membintangi film perdananya bergenre horor pada tahun 2007, Suster Ngesot. Namun, secuil adegan romantis di film tersebut mendulang protes dari keluarga Donita. Tapi, protes itu menunjukkan akting Donita mampu mengelabui penonton. Pada tahun 2008, Donita lagi-lagi menunjukkan kebolehan aktingnya dalam film layar lebar keduanya, berjudul Best Friend. Ceritanya gue temenan sama Nia punya pacar Mike, terus akhirnya gue dekat sama Mike, selingkuh gitu. Waktu Suster Ngesot itu emang baru pertama kali dia main kan, baru pertama kali dia main layar lebar. Jadi mungkin dari keluarga itu kaget gitu, tiba-tiba perannya seperti itu gitu. Padahal ya namanya juga acting, malah itu membuktikan kalau actingnya dia berhasil membuat orang di rumah dia itu jadi marah gitu. Jadi kan malah saya kalau dari saya, kacamata saya, dia status step dia bisa membuktikan kalau dia bisa acting. Kalau kualitas actingnya buat sekarang kalau saya ngeliatnya lumayan ya, maksudnya mudah-mudahan sih ke depan bisa lebih lagi gitu. Maksudnya dia cerdas, cepet nangkep, sedikit dibilangin udah langsung ngerti. Oh iya, dia dapat ya untuk sebagai kakak dan dia potensinya ada, itu yang saya bilang. Ini kan film pertama, dari sini dia pasti akan lebih maju gitu. Saya lihat sesuai lah Donita terus adiknya, kakaknya jadi masuk. Donita telah membuktikan kemampuannya di catwalk, akting di sinetron, dan film layar lebar. Tapi petualangan profesinya di dunia entertainment terus melaju. Donita juga didaulat untuk menekuni dunia tarik suara. Entah apa pertimbangannya, Donita tiba-tiba didaulat pihak manajemen artisnya untuk berduet dengan salah satu diva pop Indonesia, Melly Goeslaw. Gue ditelepon
besok jam 3 sore take vokal ya. Take vokal apa? Gue bingung dong. Take vokal apa nih gitu kan. Iya sama Temeli. Lah lagu yang mana? Gue bingung. Yang kemarin. Lagu apa ya? Yang kemarin itu. Ya mbak, ada bener-bener gak tahu. Ya udah pokoknya datang aja. Gue dengerin lagi tuh. Gue minta ininya. Gue hafalin. Oh ya begini. Dan itu cuman prosesnya dari gue dengerin sampai itu selesai itu cuman 1-2 jam lah. Gue dengerin 1 jam, gue ngerjain itu 1 jam. Kalau memang suaranya dianggap nggak pantas atau apa, toh yang ngasih lagu dan ngasih pekerjaan juga bukan orang biasa. Itu benar-benar Temeli Guslo ya, maksudnya yang itu untuk audisi dan tahapnya itu dia pasti benar-benar konsentrasi dan tidak mungkin dia sembarangan untuk memberikan lagu kepada seorang penyanyi baru. Pasti ada tahap-tahapnya. Ditawari duet dengan diva pop, Donita sempat dilanda rasa kurang percaya diri. Tapi ia merasa sangat bangga karena tidak banyak orang yang diminta istri musisi Anto Hood ini untuk berduet. Ditambah, wejangan dari Melly Guslo membuat rasa percaya dirinya tegak kembali. Pastilah seneng banget ya, susah banget kali istilahnya mau beli lagu dia aja mahal. Terus belum lagi dia kan gak sama semua orang mau ngasih lagu kan, gak sembarangan orangnya. Pasti gue ngerasa bangga, mau ngerasa apa ya, ya gak mau nyanyain gitu, pengen berusaha ngasih yang terbaik aja gitu. Setelah mencicipi dunia vokal, rasa penasaran Donita untuk menjelajah di dunia entertainment belum mati. Ia kemudian mencoba menjelajah di panggung presenting dan MC. Hasilnya, ia menikmati menjadi presenter beberapa program hiburan. Awalnya gue gak mau, bener-bener gak mau. Pertama ditawarin itu bukan presenter gosip, tapi gue dibawain presenter live buat kuis. Dan gue tuh bener-bener, mbak, ada gak bisa loh, coba dulu. Mbak ada gak bisa, yaudah coba dulu. Gue tuh paling gak mau, gue tuh gak pedean. Gue tuh paling gak suka nyoba hal baru, karena gue ngerasa gue takut gue gak mampu gitu. Saya coba pertama kali presenter, dia bilang aku nggak terlalu cerewet mas, aku kan memang dasarnya emang pendiam. Jadi saya bilang itu kan pengetahuan. Kalau kamu sering baca majalah, kalau sering baca koran atau sering baca apa, kamu di dunia presenter itu akan tektok, akan bisa ngegali apa permasalahan yang ada. Basicnya ya, walaupun dia nggak ada, tapi saya kasih pengarahan sama dia. Dia juga masuk kelas presenter dulu juga waktu Dado Parus yang ngajar. Donita suaranya bagus, aku suka. Dia tuh asal iklan-iklannya, dia pemeran karakternya juga bagus. Aku suka. Ya semakin lebih sukses dan apa ya? Ya pokoknya lebih sukses dari sebelumnya dan Perjuangan dan doa adalah pintu menuju kesuksesan. Maka jalanilah hidup dengan penuh keyakinan, serta jadikan doa dan usaha sebagai peneguhnya. Semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dalam hidup ini, alami semua cerita.